Guys, Bitcoin berada di level resistance yang sangat penting dan level ini akan menjadi penentuan apakah Bitcoin akan lanjut bull market atau kita akan masuk bear market dan turun lebih dalam. Jika harga berhasil breakout dari level resistance ini, maka ada kemungkinan bull market akan lanjut. Tapi jika harga turun dari level resistance ini, maka ada kemungkinan kita akan masuk bear market dan harga Bitcoin potensi turun lebih dalam lagi, mungkin ke kisaran 60.000. Di tahun 2020, Bitcoin berada di situasi yang cukup sama ya, di mana kita bisa lihat kita ada level resistance di sini dan harga sempat breakout, tapi breakout ini adalah false breakout. Dan setelah false breakout ini, harga Bitcoin lanjut nyungsep turun dalam sekali. Lalu bagaimana nasib Bitcoin untuk tahun 2025? Apakah kita akan turun dari level resistance? Apakah kita akan breakout dan naik lebih tinggi dan mencetak all time high? Atau kita akan false breakout sama seperti tahun 2022 untuk turun lebih dalam lagi? Data pertama yang saya mau tunjukin kepada teman-teman adalah Global Liquidity Index yang akhirnya guys sudah berhasil breakout setelah konsolidasi selama 3 tahun ke belakang. Dan mengapa ini sangat penting? Karena global liquidity adalah penggerak utama harga Bitcoin. Teman-teman bisa lihat, di saat global liquidity naik, Bitcoin mengalami kenaikan. Di saat global liquidity turun, inilah penyebab Bitcoin bear market ya, penurunan di tahun 2022. Lalu di sini kita bisa lihat global liquidity mengalami kenaikan dan itulah yang membuat bear market low di akhir tahun 2022 dan yang membuat Bitcoin naik di tahun 2023. Di sini teman-teman bisa lihat global liquidity naik, Bitcoin naik. Global liquidity sideways dan cenderung turun, Bitcoin juga bergerak sideways dan cenderung turun. Lalu global liquidity naik, Bitcoin naik di akhir tahun 2024. Lalu global liquidity kita bisa lihat turun di sini. Inilah penyebab penurunan harga Bitcoin dari bulan Februari sampai Maret 2025. Saat ini kita bisa lihat global liquidity sudah naik dan breakout dari all time high-nya. Dan maka kita bisa asumsi sejarah berpotensi berulang dan Bitcoin berpotensi untuk naik mengikuti kenaikan global liquidity ini. Banyak sekali yang bilang, coach ini sudah bear market, kita sudah top, kita akan turun lebih dalam, Bitcoin akan ke 20.000. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa data yang mengatakan kalau market saat ini itu sangat beda dibandingkan tahun 2022. Di tahun 2022, global liquidity mengalami penurunan. Dan otomatis karena global liquidity dan Bitcoin memiliki korelasi 90%, Bitcoin mengalami penurunan karena global liquidity-nya turun. Tapi di tahun 2025, global liquidity naik sangat kencang guys dan mengalami breakout. Maka lebih tinggi kemungkinannya Bitcoin mengalami kenaikan dibanding penurunan. Lalu ini adalah chart yang menunjukkan kalau harga gold itu sebenarnya memimpin harga Bitcoin 100 hari ke depan. Di tahun 2022, teman-teman bisa lihat gold mengalami penurunan dan Bitcoin mengalami penurunan juga ya. Tapi saat ini gold kita tahu ya naik sangat-sangat agresif. Dan karena secara sejarah gold selalu memimpin harga Bitcoin, ada kemungkinan Bitcoin akan rally cukup tinggi untuk mengikuti kenaikan gold. Next, DXY mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam guys. Dan ini adalah sinyal yang sangat bullish. Mengapa? Karena DXY itu memiliki inverse relationship dengan harga Bitcoin. Bitcoin selalu meroket di saat dolar turun. Teman-teman lihat sejarahnya. Teman-teman bisa lihat di sini dolar mengalami penurunan, Bitcoin terbang. Lalu tahun 2020, dolar indeks turun tajam, Bitcoin mengalami kenaikan. Di akhir tahun 2022, DXY mengalami penurunan yang tajam, Bitcoin mengalami kenaikan. Dan saat ini, dolar indeks sudah mengalami penurunan yang cukup agresif sama seperti di tahun 2020. Di sini 2022 dan juga 2016. Dan jika kita lihat sejarah, menurut saya dari sini Bitcoin berpotensi meroket ya. Jika dolar indeks turun, maka US debt itu menjadi lebih murah. Dan jika US debt menjadi lebih murah, akan ada lebih banyak orang yang mau issue US debt. Akan ada lebih banyak orang yang kredit dalam bentuk US dollar. Lalu jika dolar turun, maka mata uang asing akan menguat. Dan jika mata uang asing menguat, negara mereka akan melambat ekonominya karena ekspornya jadi mahal guys. Maka apa yang terjadi biasanya di saat dolar turun, central bank di seluruh dunia juga ikutan menurunkan nilai mata uang mereka alias QE atau turunin interest rate ya, supaya nilai mata uang mereka bisa turun seiring dengan penurunan harga dolar. Dan aksi ini akan mencetak uang baru dan meningkatkan global liquidity ya.
Lalu sekali lagi, bagi yang suka bilang, kita sudah bear market coach, kita sudah bear market, ini orang bodoh. Teman-teman lihat ya, ini dollar index tuh naik di tahun 2022. Otomatis karena dollar index naik, Bitcoin turun. Kenapa? Karena dolar memiliki inverse relationship ya. Jadi hubungannya Bitcoin dan dolar itu kebalik. Jika dolar turun, Bitcoin naik. Dan jika dolar naik, Bitcoin turun. Lalu di 2022, bear market itu mulai karena quantitative tightening itu dimulai guys. Quantitative tightening itu di saat central bank mencabut likuiditas dari sistem. Tapi di tahun 2025, quantitative tightening itu baru mau dihentikan ya. Sudah ada beritanya. Lalu di tahun 2022, The Fed itu naikin interest rate, naikin suku bunga. Sedangkan di tahun 2025, The Fed turunin suku bunga. Jika suku bunga naik, pastinya likuiditas akan menurun. Dan jika interest rate turun, global liquidity akan mengalami kenaikan. Jadi teman-teman sudah bisa lihat nih, market condition saat ini ya tahun 2025 itu sangat berbeda dengan tahun 2022. Malah benar-benar kebalik ya. Next, di tahun 2022, Bitcoin itu sudah overvalue secara MVRV Z-score. Teman-teman bisa lihat, Z-score-nya sudah masuk zona merah ya. Tapi saat ini, di tahun 2025, Bitcoin masih sangat jauh dari level overvalue. Dan hal utama yang mendorong harga Bitcoin untuk turun dari 100.000 ke 74.000 adalah tarif. Dan kita baru saja mendapatkan breaking news terbaru, Presiden Trump dan China sedang negosiasi dan Presiden Trump mengatakan kalau dia sedang mengadakan pembicaraan yang cukup baik dengan China. Dan ini adalah news yang sangat bagus guys, karena jika tarifnya de-escalate, maka kekhawatiran investor akan mereda dan seharusnya saham US dan juga Bitcoin berpotensi recovery. Tapi guys, meskipun datanya mengatakan Bitcoin itu cukup optimis ya ke depan, saat ini Bitcoin masih cukup bearish guys. Karena kita bisa lihat secara market structure, Bitcoin masih membentuk lower high. Kita bisa lihat ya di sini lower high, lower high, lower high, lower high, lower high di sini. Jadi overall secara swing high kita masih bearish. Tetapi penurunan Bitcoin itu kita bisa lihat makin kecil dan tidak setajam seperti tahun 2022 ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah Bitcoin di tahun 2022. Kita bisa lihat di saat Bitcoin turun, turunnya itu sangat tajam ya guys ya. Sedangkan di tahun 2025, teman-teman bisa lihat di sini harga turun dikit, mantul. Di sini harga turun dikit lagi, lalu langsung mantul. Ini menunjukkan kalau daya jual Bitcoin dan bearish momentum Bitcoin itu sudah lemah. Dan ini juga terbukti secara spot Bitcoin ETF yang akhirnya telah mencetak inflow lagi dengan jumlah 381 juta US dollar setelah outflow besar-besaran selama beberapa hari berturut-turut. Lalu secara teknikal kita juga bisa lihat Bitcoin berhasil breakout dari downtrend line-nya ya, dan ini pastinya sinyal yang cukup bullish. Kita bisa antisipasi Bitcoin untuk naik dalam waktu yang akan datang. Jadi guys, overall untuk menjawab pertanyaan kita semua di awal video, outlook Bitcoin bagaimana coach? Apakah akan breakout? Dan jika breakout, apakah breakoutnya akan asli atau false breakout? Atau kita akan turun dari level resistance ini? Menurut saya pribadi, menggunakan semua data yang telah saya sajikan kepada teman-teman semua, menurut saya kemungkinan besar Bitcoin akan breakout ya. Kemungkinan ya guys ya, saya bisa benar, saya bisa salah, saya hanya bisa menggunakan data yang saya lihat. Menurut saya kemungkinan Bitcoin untuk breakout dan lanjut naik untuk mencetak all time high yang lebih tinggi, itu lebih tinggi kemungkinannya dibanding Bitcoin turun dari sini. Lalu outlook untuk Ethereum, kita bisa lihat harga sedang membentuk ascending triangle pattern ya. Menurut saya kita bisa breakout dalam waktu dekat. Saya tahu banyak sekali teman-teman yang sudah menyerah terhadap Ethereum, tapi jika kita lihat ETH BTC ya, kita sedang berada di demand zone yang sangat-sangat kuat, dan terakhir kali kita sentuh level ini itu di saat 2020 guys. Dan terakhir kali kita mengunjungi level ini, kita bisa lihat ETH BTC terbang dan Ethereum outperform Bitcoin ya. Ethereum terbang tinggi sekali. Semoga di tahun 2025 ini Ethereum bisa rebound dan naik tinggi seperti tahun 2021 ya. 2020-2021. Solana sama ya, false breakout. Menurut saya ini adalah pola yang sangat bullish ya guys ya. Karena di saat harga turun untuk false breakout, biasanya itu harga menjemput stop loss yang ada di sini supaya institusi bisa masuk ya. Karena di saat retail stop loss ya, di saat retail sell semua di sini, yang beli biasanya siapa? Institusi. Dan karena institusi sudah beli, otomatis harga recovery. Solana baru saja breakout dari pola konsolidasi ini ya guys ya. Dan ini sudah saya call di
VIP group ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya mengatakan kalau Solana berpotensi breakout dan apa yang terjadi harga breakout sesuai analisa saya di grup VIP. Bukan cuma Solana guys, tapi saya sudah call Fartcoin dan memberi sinyal Fartcoin dari harga 0,3 dan saat ini harga sudah naik 3 kali lipat sejak saya call. Saya bersama member VIP profit besar-besaran guys. Di saat semua orang panik, semua orang ketakutan kalau kita sudah bear market. Tapi dengan analisa dan data yang saya bisa lihat, ini hanya koreksi normal. Dan market overall masih bullish. Maka saya kasih tahu grup VIP saya kalau ini adalah koreksi normal, teman-teman tenang. Menurut saya kita bisa naik lebih tinggi lagi. Lalu saya screening ratusan koin guys. Saya screening hampir semua altcoin yang ada di market. Saya cari satu demi satu mana yang paling bagus. Menurut saya Fartcoin paling bagus, maka saya membuat sinyal Fartcoin di grup VIP saya. Dan puji Tuhan, harga sudah naik 3 kali lipat dan kita semua profit cukup lumayan besar lah ya. Market potensi recovery dan saya telah menemukan beberapa koin yang berpotensi menjadi the next Fartcoin. Jika teman-teman mau sinyal altcoin, silakan join Arc Masterclass. Kita sedang ada diskon besar-besaran guys karena saya mau bantu sebanyak orang mungkin di bull market kali ini. Untuk materi kelas, benefit kelas dan juga diskon spesial silakan cek website saya, linknya ada di description. Jika teman-teman mau investasi Bitcoin atau trading ratusan altcoin lainnya, lalu jika teman-teman mau trading futures atau investasi saham US, Ajaib Alpha adalah salah satu aplikasi kesukaan saya. Dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya, linknya di description. Jangan lupa juga guys, festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan kembali diadakan di Bali. Untuk mendapatkan diskon 20% untuk tiket CoinFest, silakan menggunakan kode saya, kodenya di description. Lalu guys, jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, dan insight market secara real time, supaya teman-teman selalu up to date dengan perubahan market. Thank you semua, sampai jumpa di video selanjutnya.